Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada dasarnya kita semua ingin bertumbuh dalam area kestabilan emosional pada semua waktu, di semua tempat, apapun keadaan yang kita alami. Tidak ada lagi suasana hati yang selalu berubah-ubah, turun naik, panas dingin, atau labil. Tetapi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, terkadang bahkan sering kita menerima suasana hati yang buruk sebagai bagian dari hidup, suasana hati yang berubah-ubah. Boleh saja di hari Senin, suasana hati kita sangat jelek. Kemudian di hari Selasa berubah menjadi baik. Di hari Rabu tidak ada masalah. Kemudian di hari Kamis menjadi sangat buruk. Tidak menjadi baik di hari Jumat, dan menjadi sangat bagus di hari Sabtu karena ada pesta perayaan, lalu pada hari Minggu menjadi sangat buruk. Dan demikianlah terus-menerus berubah-ubah, naik turun, panas dingin, labil. Dan cara kita memperlakukan orang lain juga menjadi sangat dipengaruhi oleh suasana hati kita. Saat suasana hati kita bagus, kita memperlakukan orang lain dengan bagus. Saat suasana hati kita jelek, kita juga memperlakukan orang lain dengan jelek. Tidak ada kestabilan hidup. Dan hidup yang seperti ini sangat melelahkan, sangat menyedihkan. Sebab keadaanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Selama kita hidup seperti ini, tidak stabil, selalu berubah-ubah, selalu turun naik, selalu panas dingin, labil, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, kita sangat penting belajar dan berjuang sampai pada satu titik di mana kita berkata, "Aku lelah dan jenuh dengan semua yang naik turun, dengan semua yang panas dingin, yang labil. Aku harus stabil dalam hidupku. Aku tidak mau lagi dikendalikan oleh keadaan di luar. Silahkan lakukan saja yang mau Anda lakukan. Aku tidak selalu bisa mengendalikannya.
Aku tidak bisa mengendalikan apapun dan siapapun. Aku tidak bisa mengendalikan orang lain dalam kata-katanya. Aku tidak bisa mengendalikan orang lain dalam tindakannya. Tetapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri untuk tetap stabil oleh kuasa Roh Kudus. Melalui hidup baru di dalam kasih karunia Kristus, hidup mengalami Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan diriku lagi yang memimpin hidupku, tetapi Kristus yang berkuasa bekerja dalam diriku, dan hidupku menjadi stabil, menetap di dalam Tuhan. Jiwaku beristirahat di dalam Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan kita ingat, Tuhan tidak tertarik mengubah keadaan yang sedang terjadi. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita ke suatu titik, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus telah belajar untuk merasa puas dalam segala hal, dalam segala keadaan, sehingga ia tidak pernah terganggu dengan apapun keadaan yang terjadi. Sesulit apapun, semudah apapun, Paulus tidak menjadi lupa diri saat jalannya dimudahkan dan tidak menjadi kecut hati saat jalannya sedang sulit dalam semua keadaan dan di semua tempat. Paulus berkata, "Aku mau sampai pada titik di mana tidak kuizinkan apapun menggangguku. Aku belajar untuk merasa cukup, puas, sehingga stabil pada semua keadaan dan di semua tempat." Dan Paulus ingin membagikan apa yang sudah dialaminya kepada jemaat Korintus dan kepada semua pengikut Kristus ketika dia sudah sampai di titik stabil di dalam Tuhan, melalui hidup baru di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup mengalami Kristus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhkan dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan inilah yang membuat hidup Paulus stabil, puas dalam segala hal, karena Yesus Kristus telah memenuhi hidupnya. Paulus ingin supaya semua mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus, semua pengikut Kristus, melalui hidup baru di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karena Paulus tahu hidup di dalam ketidakstabilan, hidup yang naik turun berubah-ubah, tidak pernah mudah, dan kita tidak pernah bisa menikmati hidup yang sesungguhnya, kehidupan yang telah diberikan Tuhan dalam kebahagiaan sejati yang menetap ribuan tahun yang lalu melalui kematiannya. Paulus dan rekan-rekannya telah membuktikan kehidupan yang stabil sebagai pelayan Allah, tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, perasaan. Dalam segala hal, Paulus dan rekan-rekannya telah membuktikan mereka bisa hidup stabil dalam segala keadaan. Mereka tetap tangguh berdiri benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak menjadi berubah-ubah. Mereka tidak menjadi turun naik atau panas dingin. Mereka tidak berubah marah atau tersinggung atau menjadi membenci, dendam. Sekalipun hinaan, hujatan, caci maki mereka alami, mereka tidak menjadi putus asa saat kesulitan dan penderitaan datang mendera kehidupan mereka. Dan mereka tetap sungguh-sungguh mengalami Kristus bekerja, berkuasa dalam kehidupan mereka setiap waktu, di dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dalam hal inilah Paulus mengajak supaya jemaat Korintus dan semua pengikut Kristus untuk turut mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus, melalui hidup di dalam kasih karunia Kristus, hidup mengalami Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi hidup dipimpin oleh kedagingan dalam manusia lama, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan secara melimpah, dan itu yang membuat kekristenan menjadi stabil. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan pengikut Kristus supaya tidak menyanyiakan kasih karunia Kristus, tetapi mengalaminya hari ini, saat ini, sekarang,
pada waktu yang sedang berlangsung, yang sedang kita nikmati, selagi Tuhan berkenan. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Selagi hidup, mari kita alami Kristus hidup berkuasa dan bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran. Kekristenan kita tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan, atau tugas panggilan kita sebagai pelayan Allah tidak akan pernah bisa kita tunaikan selama kita tidak mau hidup dalam kasih karunia Kristus, mengenakan kasih karunia Kristus dalam kehidupan kita, mengalami Kristus hidup berkuasa dalam diri kita melalui pimpinan Roh Kudus, hidup dalam dimensinya Tuhan. Selama kita belum berkomitmen untuk hidup baru di dalam Kristus, hidup mengenakan kasih karunia Kristus, hidup dalam dimensinya Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan selalu menjadi Kristen yang berubah-ubah, menjadi Kristen yang turun naik, menjadi Kristen yang panas dingin, yang labil, menjadi Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat. Kekristenan kerupuk yang masuk angin, yang selalu melempem. Kristen KTP, Kristen asal-asalan, Kristen sekedar-sekedar, tanpa makna dan tanpa dampak. Kekristenan yang selalu dikendalikan oleh keadaan dan perasaan. Kristen baperan, sedikit-sedikit emosian, sedikit-sedikit tersinggung. Menjadi Kristen yang gila hormat, gila pengakuan dunia, tidak pernah berkemenangan. Dan ini menjadi kekristenan yang menjadi santapan yang sangat empuk, digoda dan dijatuhkan oleh iblis. Dalam suasana atau keadaan yang normal atau baik-baik saja, sangat mudah tetap stabil, tetap mengasihi, tetap sabar, tetap sukacita, tetap benar, tetap damai. Tetapi bagaimana saat keadaan tidak baik? Saat kita dihina, dicaci maki, saat kita diperlakukan dengan tidak baik, saat kita difitnah, saat keadaan ekonomi atau pekerjaan atau hubungan keluarga sedang tidak baik-baik, apakah kita masih tetap mengasihi? Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap tulus murni? Apakah kita tetap bertahan stabil di dalam Tuhan? Itulah yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu juga telah dihidupi oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya dengan menjaga hati tetap stabil, tangguh dalam semua keadaan, tetap mengasihi tanpa syarat, tetap menjadi kebaikan dan kebenaran dalam semua keadaan. Sekalipun keadaan tidak baik-baik, saat dicaci maki tidak menjadi mencaci maki, saat dibenci tetap mengasihi. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita hidup mau mengalami Kristus bekerja, berkuasa, berkarya dari setiap kehidupan kita. Bagian kita adalah berserah kepadanya, dan Tuhan akan ambil alih semuanya. Selama kita masih terus hidup dalam kedagingan kita, perasaan kita, pikiran kita, kita tidak akan pernah mengalami hidup yang berkemenangan. Bahkan kita akan selalu menjadi serupa dengan dunia ini. Saat dicaci, kita akan balik mencaci lebih jahat. Dan kita akan terus jatuh pada ketidaktaatan. Dan untuk inilah betapa sangat pentingnya kita hidup mengenakan kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kita membiarkan Tuhan bekerja melalui diri kita. Kita dipakainya sebagai alatnya di dunia ini untuk melakukan kehendaknya. Dan kita percaya seutuhnya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kita ada dalam kuasa Tuhan. Bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Hidup mengenakan kasih karunia Tuhan saat ini, sekarang,
dalam waktu yang sedang kita rasakan, dalam waktu yang sedang berlangsung, bukan nanti atau bukan besok, bukan setelah ini atau bukan setelah itu, tetapi selagi kita bernapas detik ini, saat ini, mari kita alami Kristus hidup berkuasa, bekerja dalam diri kita, selagi Tuhan berkenan, selagi Tuhan mendengarkan kita, karena tidak selamanya kita hidup, dan selagi hidup, jangan kita keraskan hati kita, tapi mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mari kita alami Tuhan setiap waktu selama kita masih hidup, dan jangan lagi menunda-nunda waktu atau menyia-nyiakan waktu tanpa makna. Kita semua punya tugas panggilan dari Tuhan sebagai pelayan Tuhan untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Dan kita tidak bisa menunaikan tugas panggilan itu sebagai pelayan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, sehebat apapun kita. Dan selagi ada waktu, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan apa tugas panggilannya kepada kita saat ini, sekarang. Ketika kita sungguh berserah kepada Tuhan, Roh Kudus akan mengajari kita dan menuntun kita pada kehendak Tuhan, dan Tuhan akan membekali kita dalam segala hal yang kita butuhkan dalam menunaikan setiap tugas panggilan kita sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Dan setiap orang yang sudah hidup mengenakan kasih karunia Tuhan akan menunaikan tugas panggilannya sebagai pelayan Tuhan dengan mengandalkan iman, hidup dengan iman, bukan mengandalkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya lagi. Fokusnya bukan lagi dirinya, tetapi fokus menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya bukan lagi gila hormat atau mencari pengakuan dunia ini, tetapi fokus pada pengakuan Tuhan. Fokusnya bukan lagi soal sandang pangan papan, tetapi fokusnya pada harta berkat rohani dari surga, damai sejahtera, berkat ilahi, integritas, stabil di dalam Tuhan, sukacita, panjang sabar, pengendalian diri, kasih, kebenaran, kebaikan, kerendahan hati, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Dan tidak ada lagi waktu untuk baper, tidak ada lagi waktu untuk selalu kecewa dan menyalahkan orang lain, karena fokusnya adalah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan lagi dirinya. Selama kita belum berkomitmen hidup mengenakan kasih karunia Tuhan, walau kita rajin bergereja, kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang naik turun, yang panas dingin. Saat di gereja, kita terharu-haru menangis-nangis. Tapi setelah pulang dari gereja tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tetap emosian, tetap bergosip, tetap merendahkan orang lain, tetap suka memfitnah, tetap membenci, tetap suka mencaci maki. Apalah upah kita jika terus seperti ini? Ya dosa. Upah dosa adalah maut. Dan hal inilah sesungguhnya menjadi sumber kekacauan dan kehancuran gereja. Ada orang-orang gereja yang aktif di dalam pelayanan gereja, tetapi belum hidup baru di dalam Tuhan, belum mengenakan kasih karunia Tuhan dalam pelayanannya, masih hidup dipimpin oleh kedagingan, dan mereka-mereka inilah yang dipakai oleh iblis membangun kerajaannya di dalam gereja. Orang-orang gereja yang masih hidup dipimpin oleh kedagingan, itu sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab, sama dengan memberikan barang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Untuk hal inilah Paulus mengajak kita semua orang Kristen untuk hidup mengenakan kasih karunia Tuhan, untuk mengalami Kristus hidup berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan supaya kita hanya sekedar memiliki agama, bukan hanya sekedar supaya kita menjadi kaum agamawi, tetapi Kristus datang ke dunia ini supaya kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap waktu, dan kita diubahkan, dipenuhkan dalam kuasa-Nya,
sehingga kita berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan, dan kita menjadi stabil, tetap mengasihi tanpa syarat, tetap menjadi hamba kebenaran dan kebaikan, tetap tulus, tetap murni pada semua keadaan, tetap benar, tetap tabah, tetap kuat, tetap sukacita, tetap tangguh di dalam Tuhan, tetap rendah hati, tetap murah hati, dan dari semua bagian dari buah-buah roh yang menjadi bagian dari kehidupan setiap orang Kristen yang telah mengenakan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang hidup mengenakan kasih karunia Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, sesulit apapun pergumulan kehidupannya, akan tetap bertahan dalam hati yang benar, akan tetap bertahan dalam cara hidup yang benar menurut standarnya Tuhan, akan tetap bertahan dalam perkataan yang benar, akan tetap bertahan setia di dalam Tuhan, akan tetap bertahan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, akan tetap bertahan menabur kebaikan, akan tetap bertahan bersukacita di dalam Tuhan, sebab perkenanan Tuhan tetap dicurahkan bagi setiap orang yang tetap bertahan kepada anak-anaknya yang menyentuh hatinya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan tetap bersyukur walau dalam keadaan sedang disakiti, akan tetap bersyukur untuk bisa mengampuni, akan tetap bersyukur walau dalam keadaan yang sangat sulit, dan tetap berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, dan menjadi kuat dan stabil pada semua keadaan. Jika kita saat ini masih terus hidup mengeluh, dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, setiap hari masih merasa kurang ini dan kurang itu, dan terus demikian setiap waktu, introspeksi dirilah. Jangan-jangan kita sedang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan-jangan kita sedang sangat jauh dari Tuhan, dan hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita. Mari kita belajar dari Paulus yang mengalami kelimpahan hidup, puas dalam semua keadaan, dalam segala hal, melalui hidup baru di dalam Kristus, dan dipenuhkan dalam kasih karunia Tuhan secara melimpah. Kesempurnaan tidak ada dari dunia ini. Kita akan selalu merasa kurang dan tidak cukup dari dunia ini. Kita hanya disempurnakan dan merasa cukup dan puas ketika kita mengenakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi kasih, kebenaran, dan kebaikan, dan tetap stabil, tetap mengalami damai sejahtera, ada sukacita sekalipun menderita, tidak menjadi sombong saat dipuji, tidak menjadi putus asa saat dihina, tidak menjadi tidak taat saat dicaci maki, tetapi tetap murni, tulus, benar di hadapan Tuhan. Itu semua karena Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan selalu KO, selalu jatuh, selalu baper, selalu fokus pada pengakuan dunia ini, selalu kecewa, selalu gampang tersinggung dan marah-marah, dan gampang jatuh pada dosa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak menjadi apa-apa. Dan kita perhatikan ini. Kita dengan Tuhan, kita menjadi kuat. Kita dengan Tuhan, kita menjadi sabar. Kita dengan Tuhan, kita menjadi sukacita. Kita dengan Tuhan, kita menjadi tabah. Kita dengan Tuhan, kita mengasihi tanpa syarat. Kita dengan Tuhan, kita memiliki kemurnian hati. Kita dengan Tuhan, kita menjadi tulus. Kita dengan Tuhan, kita menjadi stabil. Kita dengan Tuhan, kita menjadi hidup dalam damai sejahtera. Di dalam Tuhan, kita disempurnakan dan dilimpahkan, dipenuhkan dalam segala hal yang dimiliki oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa indahnya hidup mengalami Tuhan. Apakah kita masih terus menunda untuk tidak mengalami hidup yang sedemikian luar biasa dan sempurna?
dicukupkan dalam segala hal, dalam segala keadaan, hidup mengenakan kasih karunia Tuhan. Mari kita putuskan hari ini untuk hidup baru di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan penuhkan kita dalam kasih karunia yang melimpah, dan hidup kita menjadi berkemenangan dan stabil. Kita menjadi hidup mengasihi tanpa syarat, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba kebaikan. Hidup kita hanya semata untuk mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita perhatikan ini, keberhasilan kita bukan soal sudah berapa banyak yang kita kumpulkan dari dunia ini, bukan juga soal sudah berapa banyak yang kita kerjakan di dunia ini, tetapi keberhasilan kita adalah seberapa stabil kita di dalam Tuhan, seberapa kuat kita berakar menetap hidup benar di dalam Tuhan, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, di semua tempat, di semua waktu, di semua musim. Dan kestabilan kita bukan terletak pada sekuat apa kita berdiri dan berlari untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kestabilan kita terletak kepada seberapa kuat kita tetap setia dan tegun untuk duduk berlutut di hadapan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam dimensinya Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Hari ini, saat ini, detik ini, saat waktu berlangsung kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.